Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar, part of KG Radio Network, dan kita masih ngobrol nih Teh Riri on the road generasi Pakatau ya. Pasti bersama Yusuf di sini dan juga Farhan ya Smart Listener. Dan untuk Anda juga nih yang pengen gabung ya, silakan untuk pertanyaannya di 0811 4610 11 dan juga di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi diinformasikan ya untuk bagaimana sih dengan adanya Teh Riri on the road generasi Pakatau ini ya. Nah, saya mau tahu juga nih untuk program ya ataupun program generasi Pakatau ini itu bagaimana sih untuk bisa mendorong nih anak-anak muda ya untuk bisa lebih peduli terhadap berbagai isu lingkungan yang ada saat ini melalui wirausaha. Ya, betul. Jadi program generasi Pakatau ini memang belakangan memang dari Teh Riri sendiri kita sudah banyak melaksanakan program-program bootcamp terutama untuk pelaku usaha, tetapi kami menganalisis bahwa kayaknya ada yang kurang nih. Kayaknya kalau hanya cukup mendampingi pelaku usaha untuk dapat cuan itu ada yang kurang bagi kami. Nah, kita mencoba menginisiasi dan menganalisis apa sih isu-isu yang saatnya pelaku usaha ini tidak hanya menjawab atau tidak hanya menguntungkan ekonomi belaka. Ternyata ada sekarang di mana dari PBB sendiri fokus dalam SDGs, salah satunya yaitu bagaimana kita harus peduli pada lingkungan. Nah, ternyata setelah kita analisis banyak faktor terutama dari pelaku usaha sendiri itu mencemari atau memberikan dampak yang menurut kami negatif ya bagi lingkungan ya. Nah, ternyata sudah saatnya nih pelaku usaha saat ini itu tidak hanya berfokus pada ekonomi tetapi juga harus mementingkan faktor lingkungan. Maka dari itu generasi Pakatau hadir untuk mencoba menggaungkan, mencoba memberikan edukasi-edukasi kepada pelaku wirausaha, khususnya memang ya yang betul-betul pelaku usaha itu sekarang sudah punya bisnis tetapi fokusnya pada menjawab aspek lingkungan. Nah, tetapi untuk lebih dalamnya untuk bagaimana sih pelaku usaha atau produk apa sih, produk yang seperti apa yang bisa disebut green economy itu harus gabung di generasi Pakatau ini. Mungkin kurang lebihnya gambarannya seperti itu, Kak. Jadi untuk mengetahui ya untuk misalnya untuk para pelaku bisnis ya, untuk informasinya untuk bagaimana mengetahui produk-produk yang ramah lingkungan itu harus gabung dulu ya dengan betul. generasi Pakatau. Tentunya juga Smart Listener penasaran ya untuk gabung dengan generasi Pakatau itu seperti apa sih? Iya. Apakah persyaratannya gimana gitu kan? Ini siapa nih yang jawab nih? Ya, mungkin Mas Farhan masih Farhan ya. Ya. Baik. Sebenarnya untuk persyaratan ikut program generasi Pakatau itu cukup mudah. Yang pertama adalah kita sebagai anak muda yaitu di usia 16 sampai 30 tahun. Kenapa? Ya 16 sampai 30 tahun. Kenapa anak muda? Karena saatnya sekarang anak muda sudah mulai aktif terutama pada isu lingkungan. Terus yang kedua adalah harus memiliki bisnis yang memang berfokus pada menjawab beberapa aspek untuk tantangan lingkungan. Lalu yang ketiga pastinya memiliki komitmen dan jiwa semangat yang luar biasa. Dan untuk tahapan-tahapannya sebenarnya dalam generasi Pakatau itu untuk saat ini kan kita udah mau buka pendaftaran nih. Dari mulai tanggal 5 sekarang insya Allah sebentar malam kita akan upload yaitu di Instagram kami yaitu Riri_Teh. Setelah itu sampai pendaftaran ditutup itu tanggal 18 Mei 2025. Setelah tanggal 18 Mei, tanggal 21 Mei kita akan mengumumkan 20 tim terbaik yang akan mengikuti workshop dan mentoring. Nah, disitulah
eh, pelaku usaha itu kita akan godok, kita akan gembleng, kita akan memaksimalkan potensi-potensi anak muda di Sulawesi Selatan. Dan di tanggal 4 Juni nanti ada final day, di mana final day ini bagaimana pelaku usaha yang sudah dimentoring sama workshop itu mempresentasikan bisnisnya, dan kita di hadapan dewan juri, dan kita akan mencari pemenang terbaik yang akan dibawa ke Jakarta untuk mewakili Sulawesi Selatan. Karena program kita saat ini pegangnya subnasional, dan di subnasional itu ada program Youth Collab tingkat nasionalnya, seperti itu. Jadi itu ya, untuk mereka yang mau ikutan program ini memang anak muda yang memang mempunyai bisnis ya. Iya, harus sudah punya Untuk bisnis. bisnisnya sendiri itu sudah berapa lama? Atau yang baru buka atau gimana bisa ikutan program ini juga? Kalau ditanya yang sudah berapa lama, yang pertama selama dia yakin dan pede, ya, itu mereka bisa ikutan gitu. Jadi memang yang diperlukan hanyalah sudah punya bisnis itu dulu. Yang kedua, bisnisnya seberapa jauh sih sebenarnya sudah bisa mereka yakinkan ke kami, atau nanti di final day tadi sudah dibilang sama Mas Farhan akan ada presentasi untuk mempresentasikan bisnis mereka untuk bisa lanjut ke tahap nasional seperti itu. Jadi paling tidak kalau amannya biasanya nih itu adalah kisaran 6 bulan sampai setahun biasanya. Tapi kalau ada beberapa kasus yang dimana baru 6 bulan tapi bisnisnya ini sudah bisa sampai ke tahap nasional, karena memang dia punya unique value-nya sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya berapa lama, yang pertama harus punya unique value-nya. Itu. Nanti baru coba join ke Generasi Pakatau. Apakah nanti masuk atau enggak? Nanti teman-teman akan ketemu lagi gitu. Oke, ya. Jadi itu ya untuk mereka yang para anak muda nih yang memang udah punya bisnis ya, untuk bisa Betul. ikutan Generasi Pakatau. Ya. Tentunya mereka akan digembleng ya. Bagaimana usaha mereka tuh bisa dikembangkan, dan tentu betul. usaha ataupun bisnis yang ramah lingkungan gitu Iya. ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Nah, itu tadi ya, untuk Generasi Pakatau ini kan itu juga mempunyai beberapa mitra. Ya, Benar betul. ya. Apa saja sih peran yang dilakukan oleh beberapa mitra nih dari Generasi Pakatau ini? Sebenarnya kalau peran kami karena kami adalah juga pendekatannya pentahelix. Jadi dari pemerintahnya, kemudian juga dari sektor swastanya, lalu ada dari komunitas-komunitas, ada pelaku-pelaku usaha kan pasti punya komunitas. Itu juga sangat terbuka untuk teman-teman join dan juga mendaftar di Generasi Pakatau. Lalu ada dari NGO yang memang secara lapangan teman-teman sudah bisa menguasai dan lebih paham dari kami gitu, dan juga ada dari pihak media juga untuk membantu menyebarkan informasi-informasi sampai ke seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, karena yang kita tahu kan ada 24 kabupaten dan kota dan semuanya bisa ikutan gitu. Jadi tidak hanya termasuk di Makassar, mungkin yang di ujung utara Toraja mungkin, atau mungkin di ujung selatan bisa ikutan selama masih KTP Sulawesi Selatan gitu. Ya, oke. Kemudian ya, nah itu tadi ya. Jadi ada beberapa mitra ya, seperti dari UNDP, kampus dan organisasi kepemudaan gitu ya, yang Betul. diajak sebagai mitra ya, dari Generasi Pakatau ini ya. Ya. Oke. Dan untuk contoh ide bisnis hijau yang pernah dikembangkan dari Generasi Pakatau selama ini sudah ada nggak sih, atau seperti apa nih? Sebenarnya kalau ide yang kami kembangkan belum ada, karena Generasi Pakatau ini awalan di mana kita melihat bahwa kita sebenarnya belum tahu nih data di Sulawesi Selatan ada ndak sih pelaku usaha yang memang berfokus pada menjawab tantangan atau green economy atau green entrepreneurship. Nah, maka dari itu kalau berdasarkan analisis kami harusnya ada setiap daerah itu. Nah, maka dari itu dengan kesempatan emas ini, ayo bagi pelaku usaha yang memang sebagai green entrepreneurship, ayo ikutan program ini. Coba kita bantu kembangkan potensi-potensi lokal, karena seperti ini Kak, kita menganalisis bahwa sebenarnya
Sulawesi Selatan itu kaya akan hal daerahnya ya. Nah, yang kami analisa adalah hanya cukup memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah itu sebenarnya bisa go internasional. Maka dari itu fokus kami adalah mencoba, karena dari namanya juga kan kita mencoba kombinasikan antara Ganara Sipakatau ini kan yang artinya manusiakan, tetapi kan kita kenapa mengambil Sipakataunya karena ada unsur daerahnya. Makanya kita mencoba mengintegrasikan local wisdom untuk kita kembangkan mencapai tingkat nasional bahkan internasional, karena program ini didukung oleh Youth Collab ininya UNDP seperti itu. Maka dari itu ini kesempatan emas sekali karena kita bisa terekspos di tingkat nasional bahkan internasional seperti itu, Kak. Mungkin aku boleh bantu Nambahin sedikit. Karena Teh Riri juga sebetulnya kita masuk dalam jejaringnya ESO, jadi Entrepreneur Support Organization. Jadi Ganara Sipakatau sendiri adalah wadah untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan untuk bisa juga terjaring nih. Sebetulnya teman-teman sudah melakukan bisnisnya tapi belum tahu masuk kategori yang mana. Jadi dengan adanya Ganara Sipakatau, kami berharap juga teman-teman akan lebih terdeteksi lagi gitu. Jadi yang ada di beberapa daerah-daerah lain yang mungkin memang belum terjaring, jadi bisa terdata di kita juga. Tadi yang seperti dibilang Mas Farhan, kami juga sebenarnya sekaligus mengumpulkan data nih untuk berapa banyak sebenarnya teman-teman yang melakukan bisnis green economy tadi. Jadi memang Ganara Sipakatau sendiri adalah wadah untuk teman-teman yang bisa dan mau melebarkan sayapnya, melebarkan bisnisnya dan mengenalkan bisnisnya di tingkat yang lebih luas lagi gitu. Oke, jadi memang lebih bisa terarah ya setelah gabung dengan program ini. Betul. Oke. Nah, tentu Smart Listener juga pengen tahu nih, kalau semamanya tadi ya untuk gabungnya diperuntukkan seperti apa sih, ataupun diperuntukkan untuk siapa nih untuk program ini. Dan tentu Smart Listener juga pasti pengen tahu nih apa aja sih benefit ataupun manfaat yang didapatkan setelah gabung dengan program ini. Benefit dari program ini yang pertama, ini yang mungkin semua orang suka ya, dimana program ini itu sifatnya gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Karena program ini memang betul-betul support dari UNDP. Bagaimana nama programnya adalah Youth Collab Subnasional 2025 by Samsara. Nah, benefit yang lainnya apa? Yang pertama, ada nanti uang pembinaan. Nah, lalu yang kedua, ini yang paling penting bagi teman-teman yang mengikuti program ini. Jika teman-teman menjadi pemenang dalam program subnasional ini, itu akan kami berangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti program tingkat nasionalnya. Nah, itu menurut saya itu cukup luar biasa, karena ketika kita sudah mencapai tingkat nasional, ketika produk teman-teman sudah mencapai tingkat nasional, itu akan terekspos di mana-mana. Makanya harapan saya kepada teman-teman pelaku usaha, silahkan manfaatkan nih kesempatan emas ini. Lalu selanjutnya benefit yang terakhir adalah teman-teman bisa menjadi wadah kami untuk kami kembangkan untuk program-program berikutnya. Mungkin seperti itu. Mau ditambahin lagi? Cukup juga ya. Mungkin kalau ditanya tambahin lebih ke arah nanti teman-teman akan tetap keep touching juga sama kita setelah dari program ini, karenanya kita nggak akan berhenti sampai di sini. Tentunya setelah program-program Ganara Sipakatau, kita bisa jadi nanti akan melibatkan lagi teman-teman untuk bisnis-bisnis yang lain, program-program yang lain, mungkin inkubasi yang lain, inkubator yang lain gitu. Dan juga akhirnya tidak menutup kemungkinan yang tadi saya bilang Pentahelix, akan banyak banget nanti keterlibatan teman-teman dari beberapa pihak seperti pemerintah mungkin ketika nantinya ada program-program inkubator. Kita juga ada nih teman-teman bisnis yang sudah ada data-datanya nih teman-teman nih, nanti bisa diarahkan ke sana. Kemudian juga dari sektor swastanya,
teman-teman yang punya program-program CSR-nya butuh nih ke teman-teman bisnisnya, bisa nih. Jadi memang akan kita bangun community-nya gitu. Jadi nanti kedepannya ada komunitas ya. Mungkin. Ditunggu aja nanti. Tunggu aja nanti. Nah, untuk peluang dan tantangannya nih, tantangannya seperti apa nih untuk kewirausahaan hijau ini? Kalau untuk tantangan bagi pelaku usaha menjalankan bisnis di kewirausahaan hijau, pastinya kan kita tidak hanya berpikir soal keuntungan, tetapi kita harus berpikirkan pada aspek positif pada lingkungan. Nah, ini terberat biasanya bagi pelaku usaha untuk menjalankan ini. Karena untuk menjadikan usaha bisnis yang tidak berdampak negatif pada lingkungan, itu selain kita sebagai pelaku usaha itu memahami, itu yang menurut saya paling kunci adalah pelaku usaha itu sendiri harus betul-betul belajar untuk memahami apakah usaha ini memang tidak merusak lingkungan, apakah usaha ini memang mensupport lingkungan atau seperti apa. Nah, cara belajarnya bagaimana? Nah, silakan teman-teman pelaku usaha itu gabung di Ganara Sipakatau. Karena di Ganara Sipakatau ini ada modul-modul yang memang diturunkan dari UNDP langsung. Bagaimana sih ekonomi hijau, bagaimana sih menjadi green entrepreneurship, terus bagaimana sih untuk mengaplikasikannya menjadi usaha yang memang mensupport aspek lingkungan. Itu ada semua di modul kami. Maka dari itu silakan join dan nanti cek-cek aja di Instagram kami, yaitu Riri_teh. Mungkin seperti itu. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi ini Smart Listener, untuk Anda yang juga pengen gabung ya untuk Teh Riri, kemudian untuk programnya juga nih ya, On The Road Ganara Sipakatau. Sekali lagi nih untuk event yang diadakan dalam waktu dekat ini, itu bisa di-announce lagi nih sekali lagi untuk Smart Listener. Ya, jadi program ini akan berjalan mulai hari ini. Kita akan menginformasikan pembukaan pendaftarannya sampai 18 Mei 2025. Dicatat dari tanggal 5 Mei 2025 sampai 18 Mei 2025 adalah masa pendaftarannya, dan di tanggal 21 kita akan mengumumkan hasil kurasi sebanyak 20 tim terbaik yang akan kami bawa untuk menjalankan workshop dan mentoring. Workshop dan mentoringnya ini akan dihadiri oleh narasumber-narasumber hebat yang memiliki kapabilitas terutama dalam sektor green economy, green entrepreneurship dan lain-lainnya. Setelah itu, setelah teman-teman mengikuti workshop dan mentoringnya, teman-teman akan ada final day dan graduation. Nah, yang menarik adalah graduationnya ini akan dihadiri langsung oleh UNDP perwakilan Indonesia yang akan terbang atau berangkat menuju kota Makassar. Nah, maka dari itu kesempatan emas juga nih untuk membangun jaringan, membangun ekosistem bisnisnya teman-teman. Karena kan ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita kan tidak lepas dari yang nama jaringan ya. Jaringan itu paling penting untuk mendapatkan investasi mungkin ya, untuk mendapatkan modal. Itu kan bisa melalui Ganara Sipakatau ini. Nah, dari graduation ini, dari tanggal 4 Juni itu graduation sama final day, dan kita akan pilih terbaik. Kita akan memilih 3 terbaik yang akan kita berangkatkan mewakili Sulawesi Selatan untuk diberangkatkan ke Jakarta, teman-teman. Ya, mau ditambahin. Gitu aja. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi untuk teman-teman yang punya bisnis, mewakili bisnisnya, jadi satu tim ada 2 orang. Jadi seluruh tim ada berapa orang, nanti dipilih 2 untuk mewakili masing-masing bisnisnya. Ini bisnis apa aja gitu ya? Yang bisnis semua sektor. Ya. Semua sektor ya. Tetapi yang menjawab green ekonomi. Ekonomi. Jadi satu tim terdiri dari 2 orang. Nantinya setelah di sesi workshop dan mentoring akan secara online. Jadi nanti teman-teman bisa sambil menggodok materi-materinya dengan teman-temannya, dengan tim-timnya yang ada di wilayah masing-masing, sampai akhirnya nanti di final day, di graduation day, teman-teman akan pitching secara langsung, secara offline di depan teman-teman juri. Salah satunya tadi dari UNDP yang akan langsung datang ke Makassar, gitu. Dan juga teman-teman bisa membangun relasi, karena Teh Riri juga dasarnya adalah B4B.
Jadi bisnis kami berkembang untuk membantu mengembangkan bisnis orang lain. Jadi harapannya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi bertemu bisnis-bisnis yang lain yang mungkin sekiranya wah ini cocok nih untuk bisnisku nih. Kita saling kita bisa saling kolaborasi sampai akhirnya nanti bisa jadi B for B. Seperti itu. Kira-kira ada investor gitu ya? Siapa tahu boleh nanti di Instagramnya ya. Iya, jadi memang ini peluang kesempatan ya untuk para pelaku usaha tentunya untuk bisa lebih berkembang nantinya ya. Tentunya ikutan ya untuk program ini ya. Generasi Pakatau. Sekali lagi ya, itu di bulan Mei ya untuk pendaftarannya. Bulan Mei. Kemudian untuk acaranya nanti di mana tuh? Untuk acara workshopnya? Ya. acara workshopnya online. Melalui aplikasi online. Nah untuk final day-nya sama graduation-nya itu offline di tanggal 4 Juni. Nah ini sementara kami sounding nih dengan pemerintah. Kami membutuh bantuannya, dukungan pemerintah karena kita harus menjamu UNDP perwakilan Indonesia yang akan datang ke Makassar. Jadi ada beberapa tamu nih yang datang ya jauh-jauh ke Makassar. Oke, jadi untuk nanti nih untuk mereka yang mau ikutan, mau daftar, nah selain Instagram, nomor yang bisa dihubungi apa ada nggak? Nomor yang bisa dihubungi? Oke, kalau nanti lebih lengkapnya lagi, sebenarnya bisa langsung ke Instagramnya Teh Riri karena di sana nanti ada kontak personnya, kemudian nanti ada link pendaftarannya juga. Terus juga syarat-syaratnya lebih lengkap lagi nantinya bisa dicek ataupun nanti bisa Kak bisnis aku begini nih bisa nggak ya? Nah bisa juga didiskusikan kalau memang teman-teman ragu sama bisnisnya sendiri sebetulnya. Bisa validasi dulu Betul. apakah sesuai atau tidak dengan persyaratannya ya. Betul banget. Jadi bisa langsung ke Instagramnya @riri_teh. _teh. Yes. Susah ya ngapalinnya. Kalau enggak ketik aja Teh Riri pasti ketemu. Logonya seperti yang di sini ya. Pasti ketemu langsung di Instagram. Jadi itu ya sebelum lebih lanjut lagi ya, awalnya tuh bisa nanyain dulu ya untuk bisnis ini bisa ikutan nggak kayak gitu. Betul kan? banget. Karena memang ini bisnis atau program ini baru, memang kita coba fokuskan green economy. Memang banyak orang yang masih belum paham tentang hal green economy. Maka dari itu, iya konsep green economy bagaimana itu bisa kan di-announce masih lagi nih untuk konsepnya untuk green untuk Iya, konsep kewirausahaan hijau ini. Iya, untuk konsep kewirausahaan hijau sederhananya adalah bagaimana produk teman-teman itu bisa menjawab aspek lingkungan. Seperti contoh adalah ketika teman-teman mempunyai keripik tempe, tetapi kan keripik tempe itu bukan dari kedelainya. Nah, itu ternyata keripik tempe kita bisa manfaatkan dari kulit kedelainya. Kulit kedelai tersebut kan limbah ya teman-teman ya. Nah, ternyata kulit kedelai itu bisa menjadikan keripik tempe dan bisa menjadi inovasi baru di mana keripik tempe yang saat ini kan warnanya polos ya pada umumnya, tetapi ternyata ketika kita menggunakan limbah dari kulit kedelai itu bisa kita warna-warni jadi namanya tempe pelangi seperti itu. Keripik tempe pelangi. Mungkin inovasi-inovasi itu yang menjadikan unique value bagi teman-teman yang mulai saat ini teman-teman coba pikirkan atau coba godok ya. Karena sekali lagi untuk bisnis mungkin banyak ya di mana-mana, tapi kan yang kami akan nilai adalah keunikannya itu seperti apa. Mungkin itu saja penjelasannya. Jadi benar-benar nih ya Smart Listener, ini peluang kesempatan nih untuk Anda para pelaku usaha gitu ya. Oke. Ya, dan untuk Anda juga nih ya Smart Listener yang mau nanya-nanya, kami masih nantikan ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar, kemudian di WhatsApp di 0811 46 10 11 ya. Sekali lagi untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, kemudian di WhatsApp di 0811 46 10 11 ya. Dan baik, tentu ya untuk pengembangan ataupun tadi ya seperti diinformasikan untuk konsep kewirausahaan hijau ini ya. Nah, tentu ini ada peluang dan tantangan kewirausahaan hijau ini. Dan dari segi teknologi ini seperti apa nih, dan juga untuk model bisnis kewirausahaan hijau ini seperti apa nantinya? Kalau dari teknologi mungkin kita
yang saya coba pelajari sebenarnya sederhana aja, tetapi kan yang mau dinilai adalah bagaimana produk ini tidak mencemari lingkungan. Salah satunya seperti misal contoh sabun, bagaimana sabun itu ternyata berdampak pada tumbuh-tumbuhan, tetapi kan sekarang sudah ada yang bagaimana sabun itu ramah lingkungan ya. Nah, lalu untuk menjawab masalah persoalan teknologi itu sebenarnya kembalikan kepada pelaku usahanya. Bagaimana sih pelaku usaha itu bisa berinovasi, bagaimana sih pelaku usaha itu bisa kreatif. Nah, poin-poin itulah yang menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi pelaku usaha, tetapi kan tantangan tersebut bisa kita selesaikan ya. Nah, selesaikannya bagaimana? Mungkin siapa tahu dengan ikutnya Generasi Pakatau, teman-teman pelaku usaha bisa bertambah keilmuannya, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan gambaran lebih detail tentang pengembangan produknya. Mungkin seperti itu. Oke, untuk pengembangan produknya kira-kira apa nantinya yang mereka pelajari nih? Untuk pengembangan produknya. Untuk pengembangan produknya kita agak ada modul tersendiri, tetapi kan kita tidak fokus pada substansi produknya rekan-rekan, tetapi kita akan mencoba salah satunya ada modul di mana ada branding dan strategi, ada modul apa lagi? Ya, mungkin kalau ditanya dari segi packaging mungkin tidak secara spesifik, tapi akan masuk ke dalam satu modul juga. Salah satunya adalah branding dan strategi market. Kemudian juga nanti ada di bagian problem and solution-nya. Jadi kembali sedikit menambahkan di bagian modal tadi, sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin di sekelilingnya ada warung makan yang pasti menggunakan telur. Nah, di beberapa daerah-daerah di Pulau Jawa itu ada hiasan lampu yang dari kulit telur. Betul, dari cangkang telur. Jadi memang limbah-limbah yang sebenarnya tanda kutip untuk sebagian warung akan dibuang, itu bisa sebenarnya dimanfaatkan lagi. Dan salah satunya di Makassar sendiri, saya kemarin ada produk lokal itu adalah dari kulit pisang. Itu dijadikan pakan ikan. Jadi memang kulit pisang jika seperti warung-warung gorengan, itu kan kulit pisangnya dibuang. Jadi bisa diolah kembali, bisa dijadikan pakan ikan. Nah, makanya kalau untuk modal, kalau peka dengan lingkungannya sebenarnya tidak terlalu mahal, karena hanya butuh bahan-bahan dasar. Terus juga mungkin bagaimana cara untuk mengelolanya supaya lebih bisa diterima secara komersial. Nah, untuk pengembangannya nanti bisa tuh masuknya yang tadi seperti saya bilang adalah masuk di problem and solution fit. Itu nanti di masalah teman-teman apa sih? Nanti coba kita sama-sama diskusi untuk penyelesaiannya gimana, terus gimana coba supaya bisa diterima oleh masyarakat umum. Dari packagingnya nanti gimana, terus bentuknya nanti kayak apa, itu nanti akan dipelajari di workshop. Oke, gitu. Jadi buruan gabung ya. jangan sampai terlewatkan ya, sobat listeners. Oke, tadi ya kita kembali lagi sebelum kita closing nih untuk para pelaku yang tentunya untuk UMKM ya. Yes, untuk UMKM, untuk teman-teman yang memang skala menengah ya. Punya bisnis sebetulnya dasarnya hanya itu. Untuk skalanya nanti akan dilihat lagi di workshop seperti itu. Oke, yang pastinya itu harus ini dulu ya, cek informasi dulu gitu ya. Betul. Itu langsung aja dulu ke Instagram ya. Instagramnya Teh Riri atau Riri_teh. Gitu. Oke. Nah, Smart Listener tentu dari Farhan, kemudian ada Yusuf ya. Sebenarnya apa sih harapan panitia dengan adanya penyelenggaraan program ini, terutama untuk generasi muda Sulsel itu melalui Generasi Pakatau 2025 ini? Harapan kami adalah yang pertama adalah kami ingin menciptakan ekosistem dan berkontribusi di Sulawesi Selatan. Bagaimana kita akan membangun usaha yang saat ini ternyata jangan fokus nih pada ekonomi belaka, tetapi kita juga harus mementingkan lingkungan yang ada saat ini. Nah, mulai sekarang nih anak muda, ayo kita sama-sama fokus pada isu-isu lingkungan. Kita harus peka terhadap isu-isu lingkungan, karena lingkungan inilah yang akan hidup berdampingan selamanya sama kita, mungkin generasi-generasi yang akan datang. Kalau misal tidak dari sekarang, kapan lagi? Karena kan
aspek lingkungan pada bisnis itu menjadi poin penting sekali, karena banyak bisnis yang kadang-kadang lalai atau mengabaikan aspek lingkungan, hanya mementingkan keuntungan belaka. Iya, keuntungan semata. Iya. Dari ke Yusuf ya, Ya. ini harapannya untuk Teh Riri ini ya. Ya. Iya, mungkin kalau dari Teh Riri harapannya kita bisa membantu lebih banyak orang, karena ada satu prinsip dari founder kami, Kak Indah, shout out sama Kak Indah Febriani, founder dan CEO dari Teh Riri, itu adalah memanusiakan manusia. Jadi memang salah satu goalsnya nanti Teh Riri ke depan adalah tidak hanya berkontribusi dan juga mengirimkan teman-teman entrepreneur muda keluar, karena kan selama ini mungkin yang kita bisa lihat adalah mendatangkan orang-orang ke dalam Sulawesi. Nah, kita ingin membantu untuk bisa para entrepreneur muda ini keluar kota Makassar, keluar provinsi Sulawesi Selatan untuk mengenalkan Sulawesi Selatan lebih baik lagi. Dan salah satu goalsnya nanti ke depannya adalah insya Allah kami ingin bisa untuk meraih human capital development untuk khususnya, terutama untuk awalnya adalah kawasan Indonesia Timur. Iya, begitu. Ya. Oke, baik, sekali lagi ya terima kasih untuk informasinya ya dari Yusuf Purwa, Managing Partner Teh Riri, kemudian ada Farwan Ananda, License Officer Teh Riri. Sekali lagi sukses ya untuk Amin, Teh amin. Riri, kemudian sukses juga untuk programnya ya, Amin, Generasi amin, amin. Pakatau. Iya, Baik. amin. Sekali lagi terima kasih Smart Listener untuk Anda juga yang sudah mendengarkan ya, dan untuk Anda juga yang sudah menonton kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Akhirnya saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Yusuf di sini dan juga Farhan. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye. Bye bye teman-teman.